maka orang tersebut itu sesungguhnya dia sedang berada di pintu kekafiran. Maka tentu sholat ini menjadi penting bagi kita semua. Dalam keadaan apapun dan dimanapun kita mesti harus menjaganya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar." Apa yang kemudian menjadikan kalian itu masuk di dalam neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Disebabkan kami adalah bukan orang-orang yang ahli sholat. Maka jamaah hadirin hafizakumullah, tentu ini adalah ancaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, di mana orang-orang yang meninggalkan sholat itu nanti tempatnya adalah di neraka Saqar. Maka kalau kemudian kita kembali seberapa penting sholat itu sendiri, tentu sangat penting sekali. Karena ini adalah kewajiban kita, meskipun di sana diberikan ancaman-ancaman oleh Allah bagi siapa saja yang kemudian itu meninggalkan sholat itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, sebegitu pentingnya sholat sampai-sampai di dalam satu hadis Rasulullah memerintahkan kepada kita, muru auladakum. Jadi kita diperintahkan, kita diminta untuk memerintahkan anak-anak kita untuk sholat. Ketika umur 7 tahun diperintahkan, diajar sholat. Ketika sudah 10 tahun, boleh fadribu, boleh dipukul. Tapi pukulannya adalah pukulan pendidik. Ini menunjukkan bahwa sebegitu pentingnya sholat, sehingga anak-anak yang masih umur 7 tahun saja itu diperintahkan kita sebagai orang tua untuk menyuruh, mendidik anak-anak kita untuk sholat. Lah juga saking pentingnya sholat itu sendiri, kata Rasulullah, sholli qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak bisa berdiri, duduk. Fa illam tastati fa ala jambil, kalau tidak bisa duduk dengan baring. Dalam satu keterangan, kalau tidak bisa dengan baring, dengan isyarat. Kalau pakai isyarat, sholat pakai isyarat juga tidak bisa, disolati, ya. Disolati. Oh, isyarat saja udah nggak bisa, berarti udah meninggal. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sebegitu pentingnya sholat. Tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Tidak ada alasan. Pak, kami dalam keadaan sibuk ini. Pak, jangankan sibuk, dulu itu ada perang. Ya sekarang juga ada perang. Tapi zaman Rasulullah dulu perang itu sampai kemudian turun ada istilah sholat, namanya adalah sholat apa Pak? Sholat di waktu perang. Sholatnya sholat khusus. Itu menunjukkan apa? Dalam keadaan perang yang sedemikian daruratnya saja itu tidak boleh meninggalkan sholat. Artinya saking pentingnya sholat. Jamaah hadirin hafizakumullah, di dalam satu hadis juga Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah hiya as-shalah. Jadi amal nanti pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Amal kita ini kan banyak. Ya ada zakat, ada sedekah, ada amal semuanya. Tapi pertama kali nanti amal kita yang akan dihisab adalah sholat.
Fa in sholahat ya sholaha sa'iru amali. Kalau kemudian sholat seseorang tersebut itu adalah baik, ya maka baiklah seluruh amalnya. Sebaliknya, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau kemudian sholat seseorang tersebut itu adalah rusak, maka rusaklah segala amalnya. Maka jamaah hadirin hafizakumullah, tentu sholat ini sekali lagi sebegitu pentingnya dan saking pentingnya sehingga nanti kelak di akhirat adalah menjadi amal yang itu pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin hafizakumullah, karena saking pentingnya sholat itu kemudian sholat ini adalah menjadi tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, menjadi tiangnya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, ibaratnya sebuah bangunan itu kalau kemudian tidak ada tiangnya, mungkin dia bisa berdiri, tapi dia tidak butuh waktu yang lama, hanya menunggu waktu saja bahwa bangunan tersebut itu akan roboh. Kita juga sama. Ketika seseorang itu tidak sholat, maka sesungguhnya orang tersebut itu adalah dalam keadaan rapuh, tinggal menunggu waktu. Oleh karena itu jamaah hadirin hafizakumullah, sejelek-jeleknya kita, seahli maksiatnya kita misalnya begitu, jangan pernah kemudian meninggalkan sholat. Jangan kemudian logikanya dibalik, waduh Pak, saya ini sudah orang yang gak karu-karuan ini, ya sudah sekalian gak sholat saja. Salah. Justru ketika kemudian kita ini masih belum bisa berbuat banyak kebaikan-kebaikan itu, maka kita mesti harus sholat. Maka dengan sholat itulah kemudian akhirnya Allah akan memberikan nur, memberikan cahaya, memberikan hidayah kepada kita untuk kemudian bisa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Jadi jangan dibalik kemudian karena merasa bahwa dirinya adalah orang yang tidak bagus misalnya, akhirnya kemudian tidak sholat saja, begitu. Salah. Justru dalam keadaan apapun dan dimanapun kita mesti harus senantiasa menjaga sholat kita. Maka jamaah hadirin hafizakumullah, kita semua menjadi kepala keluarga tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar, khususnya kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, agar bagaimana kemudian keluarga kita ini senantiasa bisa menjaga sholat, khususnya adalah sholat lima waktu. Ya, kalau kita ini bisa menjaga sholat 5 waktu itu sudah bagus. Rasulullah itu yang sudah dijamin masuk surga itu sholat saja kakinya sampai bengkak. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak hanya sholat wajib tapi juga sholat sunnah. Kalau kita ini kaki kita bengkak karena apa? Apa berarti? Bengkak karena apa? Nah, karena asam urat, bukan karena kebanyakan sholat gitu. Tapi minimal Bapak Ibu sekalian, kalau kita belum bisa melaksanakan sholat sunnah yang lain, minimal yang wajib. Kalau sudah bisa yang wajib, yang sunnah. Kenapa kok kemudian yang sunnah? Ya, kata Rasulullah, sholat sunnah kita itu akan bisa menambah kekurangan-kekurangan sholat wajib kita yang itu tidak sempurna. Misalnya sholatnya nggak khusyuk, sholatnya tolak-toleh, sholatnya masih mikir sesuatu yang nggak tahu ada di mana dan seterusnya. Itu bisa ditambal dengan sholat sunnah. Maka jamaah hadirin hafizakumullah, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang berkah ini kita semua diberikan kekuatan, diberikan kesanggupan untuk senantiasa bisa melaksanakan, khususnya adalah sholat 5 waktu. Lebih-lebih kita diberikan kesanggupan untuk melaksanakan sholat sunnah yang lainnya. Mungkin ini jamaah hadirin hafizakumullah yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.